Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai uji sensitivitas. Let's watch the video together and enjoy this video. Perkenalkan, nama saya Melinda dengan NIM B1A119322. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian uji sensitivitas. Upaya pengobatan dan pengendalian penyakit infeksi yang terutama disebabkan oleh patogen yang resisten memerlukan uji sensitivitas untuk seleksi antibiotika yang efektif. Beberapa antibiotika tidak digunakan bila reaksi sensitivitas terhadap patogen tertentu dapat diprediksi sebelumnya. Uji sensitivitas antibiotik merupakan tes yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap suatu antibiotik. Antibiotik sendiri merupakan senyawa alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan atau menghentikan proses biokimiawi di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh mikroba. Adapun macam-macam kelompok antibiotik, yang pertama antibiotik yang mengganggu biosin latesis dinding sel bakteri. Contohnya adalah kelompok belaktam dan kelompok glikopeptida. Contoh antibiotik belaktam adalah penisilin dan cefalosporin. Sedangkan antibiotik kelompok glikopeptida contohnya adalah vancomycin. Yang kedua, antibiotik yang termasuk kelompok peptida yang mengandung lanhionine, contohnya nisin dan subtilin, merusak molekul membran sel bakteri. Yang ketiga, antibiotik kelompok makrolid bekerja menghambat sintesis protein bakteri. Yang keempat, antibiotik kelompok aminoglikosida menghambat proses translasi. Dan yang terakhir, atau yang kelima, antibiotik kelompok tetrasiklin bekerja pada ribosom bakteri dengan cara menghambat interaksi kodon antikodon antara mRNA dan dengan tRNA. Perkenalkan, nama saya Mamat, NIM B1A119328. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan dan prinsip umum uji sensitivitas. Tujuan uji sensitivitas. Uji sensitivitas bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari suatu antibiotik. Hasil sensitivitas suatu bakteri terhadap antibiotik ditentukan oleh diameter zona hambat yang terbentuk. Semakin besar diameter zona hambat yang terbentuk, maka pertumbuhannya semakin terhambat, sehingga dibutuhkan standar acuan untuk menentukan apakah bakteri tersebut resisten atau sensitif terhadap suatu antibiotik. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi diameter zona hambat, diantaranya adalah waktu peresapan bakteri dalam media agar dan konsentrasi antibiotik. Selanjutnya, prinsip umum uji sensitivitas. Pada prinsipnya, uji kepekaan terhadap antimikroba adalah penentuan terhadap bakteri, penyebab penyakit yang kemungkinan menunjukkan resistensi terhadap suatu antimikroba atau kemampuan suatu antimikroba untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang tumbuh in vitro sehingga dapat dipilih sebagai antimikroba yang berpotensi untuk pengobatan. Perkenalkan, nama saya Yulianti Thomas dengan NIM B1A1199318. Nah, di sini saya akan membahas mengenai prinsip dasar pemeriksaan uji sensitivitas terhadap antimikroba dan mekanisme resistensi bakteri. Saya mulai dengan prinsip dasar pemeriksaan uji sensitivitas terhadap antimikroba. Terdapat beberapa jenis dasar pemeriksaan uji kepekaan terhadap antimikroba, antara lain merupakan metode yang langsung mengukur aktivitas satu atau lebih antimikroba terhadap inokulum bakteri.
Yang kedua, merupakan metode yang secara langsung mendeteksi keberadaan mekanisme resistensi spesifik pada inokulum bakteri. Yang ketiga, merupakan metode khusus untuk mengukur interaksi antara mikroba dan antimikroba. Selanjutnya, mekanisme resistensi bakteri. Mekanisme resistensi bakteri dapat terjadi dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan akses antibiotik ke target porin pada membran luar. Yang kedua, inaktivasi enzimatis laktamase. Yang ketiga, modifikasi atau proteksi target resistensi terhadap laktam, tetrasilin, dan quinolone. Keempat, kegagalan aktivasi antibiotik. Yang kelima, efflux aktif antibiotik. Perkenalkan, nama saya Junita Glory, NIM B1A1193000. Di sini saya akan membahas mengenai metode uji sensitivitas. Metode yang digunakan dalam uji sensitivitas yaitu yang pertama adalah metode dilusi. Metode dilusi terdiri dari dua teknik pengerjaan, yaitu teknik dilusi perbenihan cair dan teknik dilusi agar yang bertujuan untuk penentuan aktivitas antimikroba secara kuantitatif. Antimikroba dilarutkan ke dalam media agar atau kaldu yang kemudian ditanami bakteri yang akan ditetes. Setelah diinkubasi semalam, konsentrasi terendah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri disebut dengan MIC, Minimal Inhibitor Concentration. Nilai MIC dapat pula dibandingkan dengan konsentrasi obat yang didapat di serum dan cairan tubuh lainnya untuk mendapatkan perkiraan respon klinik. Yang pertama adalah dilusi perbenihan cair. Dilusi perbenihan cair terdiri dari makrodilusi dan mikrodilusi. Pada prinsipnya pengerjaannya sama, hanya berbeda dengan volume. Untuk makrodilusi, volume yang digunakan lebih dari 1 mili. Sedangkan mikrodilusi, volume yang digunakan lebih 0,05 mili sampai 0,1 mili. Antimikroba yang digunakan disediakan pada berbagai macam pengenceran, biasanya dalam satuan mili. Konsentrasi bervariasi tergantung jenis dan sifat antibiotik. Misalnya cefotaxime untuk uji kepekaan terhadap Streptococcus pneumonia, pengenceran tidak melebihi 2 mili. Sedangkan untuk Escherichia coli, pengenceran dilakukan pada 16 mili atau lebih. Yang kedua adalah dilusi agar. Pada teknik dilusi agar, antibiotik sesuai dengan pengenceran akan ditambahkan ke dalam agar sehingga akan memerlukan perbenihan agar sesuai jumlah pengenceran, ditambah 1 perbenihan agar untuk kontrol tanpa penambahan antibiotik. Konsentrasi terendah antibiotik yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri merupakan MIC antibiotik yang diuji. Salah satu kelebihan metode agar dilusi untuk penentuan MIC, Neisseria gonorrhoeae, yang tidak dapat tumbuh pada teknik dilusi perbenihan cair. Dasar penentuan antimikroba secara in vitro adalah MIC, minimum inhibitor concentration, dan MBC, minimum bactericidal concentration. Selanjutnya adalah metode difusi. Uji sensitivitas dengan cara difusi merupakan cara yang paling banyak digunakan karena teknik pemeriksaan lebih mudah dilakukan. Uji sensitivitas dengan metode difusi agar plate dapat dilakukan dengan cara Kirby-Beurer yang dengan teknik disk diffusion atau cakram disk, atau bisa juga menggunakan teknik sumuran. Teknik kerja dari metode Kirby-Bauer cukup sederhana, di mana teknik disk diffusion akan lebih mudah dikerjakan dibandingkan dengan teknik sumuran. Akan tetapi, uji sensitivitas menggunakan teknik disk diffusion memiliki harga disk antibiotik yang relatif mahal, sehingga tidak selalu tersedia ketika dibutuhkan untuk praktikum, sehingga teknik sumuran menjadi lebih efisien untuk digunakan. Uji sensitivitas dengan teknik sumuran dilakukan dengan cara membuat suatu lubang atau sumuran pada media agar plate sehingga antibiotik dapat dimasukkan. Akan tetapi, pada saat pembuatan sumuran memiliki beberapa kesulitan seperti
terdapatnya sisa-sisa agar pada suatu media yang digunakan untuk membuat sumuran. Selain itu, juga besar kemungkinan media agar retak atau pecah di sekitar lokasi sumuran, sehingga dapat mengganggu proses peresapan antibiotik ke dalam media yang akan mempengaruhi terbentuknya diameter zona bening saat melakukan uji sensitivitas, sehingga diperlukan teknik yang cukup baik untuk mendapatkan sumuran utuh yang tidak mengganggu kerja dari uji sensitivitas antibiotik terhadap suatu bakteri. Perkenalkan, nama saya Rizky Novani dengan NIM B1A1193008. Di sini saya akan membahas mengenai standar yang harus dipenuhi dalam uji sensitivitas dan faktor pasien yang dapat mempengaruhi hasil uji KPK-an. Baiklah, saya mulai dengan standar yang harus dipenuhi dalam uji sensitivitas, di mana pengujian dilakukan di bawah kondisi standar, di mana kondisi standar berpedoman kepada Clinical and Laboratory Standard Institute atau CLSI. Standar yang harus dipenuhi yaitu yang pertama konsentrasi inokulum bakteri, yang kedua media pembenihan atau Muller-Hinton dengan memperhatikan pH, yang ketiga konsentrasi kation, yang keempat tambahan adara dan serum, yang kelima kandungan timidin, yang keenam suhu inkubasi, yang ketujuh lamanya inkubasi, dan yang kedelapan konsentrasi antimikroba. Selanjutnya faktor pasien yang dapat mempengaruhi hasil uji KPK-an, di mana ada beberapa faktor yang memegang peranan penting dari pasien di samping hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil uji KPK-an yang telah diperhitungkan pada metode uji. Faktor tersebut antara lain yaitu yang pertama difusi antimikroba pada sel dan jaringan hospes, yang kedua protein serum pengikat antimikroba, yang ketiga gangguan dan interaksi obat, yang keempat status daya tahan dan sistem imun pasien, yang kelima mengidap beberapa penyakit secara bersamaan, yang keenam virulensi dan patogenitas bakteri yang menginfeksi, dan yang ketujuh tempat infeksi dan keparahan penyakit. Perkenalkan, nama saya Nur Fatma, NIM B1A1193029. Saya akan membahas tentang kriteria utama terhadap reliabilitas uji sensitivitas dan klasifikasi klinis hasil uji sensitivitas. Kriteria utama terhadap reliabilitas uji sensitivitas adalah korelasi hasil uji tersebut dengan respon klinis penderita terhadap terapi antibiotik. Uji sensitivitas tidak boleh dilakukan terhadap organisme komensal atau kontaminan karena akan menghasilkan hasil uji yang membingungkan klinisi. Hal ini menyebabkan penderita mendapatkan terapi antibiotik yang tidak efektif dan tidak perlu dengan resiko timbulnya efek samping dan resistensi terhadap organisme patogen lainnya. Hasil uji sensitivitas juga dapat digunakan untuk identifikasi patogen, karena beberapa patogen tertentu mempunyai pola sensitivitas antimikroba yang spesifik. Selanjutnya, klasifikasi klinis hasil uji sensitivitas. Klasifikasi klinis hasil uji sensitivitas meliputi 3 kategori. Yang pertama yaitu susceptible, yaitu bila infeksi yang disebabkan oleh organisme tersebut menunjukkan respon terhadap obat tersebut pada dosis yang direkomendasikan. Kategori yang kedua yaitu intermediate susceptibility, yaitu bila organisme penyebab infeksi hanya menunjukkan respon terhadap obat pada dosis yang lebih tinggi daripada dosis yang dianjurkan dengan toksisitas yang rendah atau terkontraksi di fokus infeksi. Kategori ini juga berlaku untuk organisme yang menunjukkan respon terhadap obat yang lebih toksik, sehingga tidak dapat digunakan dengan dosis yang lebih tinggi.
Kategori yang ketiga yaitu resisten. Dikatakan resisten bila organisme yang menyebabkan infeksi tidak menunjukkan respon terhadap obat tersebut, tidak tergantung pada dosis dan lokasi infeksinya. Nah, pembahasan terakhir dari uji sensitivitas yaitu tentang cara uji sensitivitas antibiotik. Di sini kita akan melihat zona bening atau zona hambat yang diberikan antibiotik terhadap aktivitas ataupun pertumbuhan dari bakteri. Bakteri yang digunakan di sini yaitu bakteri Escherichia coli atau E. coli. Berikut pemaparannya. Diambil 10 ml NaCl, masukkan dalam tabung reaksi yang telah steril. Diambil 1 OC bakteri dengan menggunakan OC bulat. Selanjutnya diambil media Na sebanyak 15 ml. Masukkan dalam tabung reaksi yang telah steril. Ambil spot 1 ml suspensi bakteri yang telah kita buat. Masukkan dalam 15 ml Na medium tadi. Lalu masukkan dalam cawang petri. Dan tunggu sampai memadat. Setelah itu diamkan selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, paper dish tersebut diambil dan ditempel di pinggir vial. Seperti ini. Medium enak.
Langsung saja. Ini konsentrasi 2%. Tinggal sini ya, seperti ini. Sekian pembahasan mengenai uji sensitivitas. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.